Nah, halo. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dividen policy atau kebijakan dividen. Di video sebelumnya sudah kita bahas tuntas terkait dividen cash ya, cash dividen. Nah, di video kita yang sekarang ini kita akan menuntaskan bagaimana mekanisme 3 jenis dividen lainnya, yaitu property dividend, liquidation dividend, dan share dividend. Kita akan bahas satu persatu. Nah, perlu saya sampaikan di awal bahwa kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa dalam mengerjakan soal dividen itu mampu menghitung dividen yang dibagikan dan mampu menjurnal ya. Jadi outputnya adalah bagaimana cara menjurnal yang baik dengan angka-angka yang tepat. Jadi cenderung lebih mudah ya. Nah, kita akan bahas langsung deh ya, properti dividen. Properti dividen ini berarti perusahaan yang memberikan dividen akan menyerahkan beberapa properti yang mereka miliki ke para pemegang saham. Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya tanggal pengumuman dividennya 2 Maret 2020, sementara tanggal pembagiannya 20 Maret. Nah, nilai buku properti A yang sudah dirapatkan untuk dibagikan adalah properti A ya. Nilai bukunya adalah 200 juta. Sementara nilai wajarnya pada saat pengumuman adalah 500 juta. Nah, lantas apa yang harus kita kerjakan? Yang saya bilang tadi, kita di sini menuntut kemampuan untuk menjurnal ya. Nah, seperti yang kalian tahu, jurnal yang kita catat adalah jurnal saat pengumuman dan saat pembagian ya, atau saat distribusian. Nah, apa yang harus kita lakukan di tanggal pengumuman untuk dividen properti? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan nilai bukunya menjadi nilai wajar. Nilai buku properti A 200 juta. Maka nilai wajarnya 500 juta ya, maka kita harus tambahkan. Maka kita harus menambahkan. Contoh misalnya akun propertinya ya properti A ya, ini aset. Nah, properti A kita harus tambahkan. Pada apa? Nah, ini pada unrealized ya, unrealized gain. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Nah, inilah jurnal yang harus kita catat, yaitu pertama harus menyesuaikan dulu nilai wajarnya 300 juta. Nah, kenapa diakui pada unrealized gain? Ya memang begitu ya, kalau fair value kita pasti akui pada akun unrealized. Nah, untuk ini muncul di laporan laba rugi ya, sebagai income. Nah, setelah ini baru setelah kita menyesuaikan menjadi nilai wajarnya, barulah kita menjurnal pencatatan utang dividen. Dengan cara apa? Jurnal dividen standar ya, yaitu kita mengurangi retained earning kita sebesar 500 sesuai dengan nilai wajarnya ya. Dan pada apa? Pada dividen payable. Namanya boleh apa saja ya, atau mau kalian atributkan properti dividen payable juga boleh. Nah, ini jurnalnya. Jadi kita mengkredit retained earning kita 500 juta. Sesuai dengan nilai wajar ya, sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan saat pembagian? Saat pembagian kita hanya tinggal melunasi utang kita ya, yang sebesar 500 juta pada, nah biasanya kan pada cash, utang dibayar biasa pada cash. Nah, karena ini properti, kita harus menyerahkan properti A kita. Nah, properti A kita sendiri nilai buku awalnya 200 juta. Sekarang karena kita di 2 Maret kita menjurnal mendebit 300 juta, maka properti A kita nilai bukunya pasti 500 juta. Nah, maka dari itu kita menyerahkan seluruh properti A nilainya 500 juta ya. Inilah jurnal yang harus dilakukan dalam pembagian dividen properti ya. Nah, minggu lalu saya teringat ada yang bertanya, bagaimana jika seandainya nilai wajar properti A tidak diketahui? Jadi ini nilainya tidak diketahui. Nah, kalau jawaban menurut saya sebenarnya baik dengan nilai wajar atau
dengan nilai wajar yang diketahui atau tidak, sebenarnya tidak mempengaruhi posisi ekuitas perusahaan untuk tahun berikutnya ya. Contoh, misalnya anggaplah nilai buku propertinya sama, maksudnya nilai wajarnya sama dengan nilai bukunya ya, nilai properti A 200 juta. Maka apa yang harus kita jurnal? Maka kita tidak perlu menjurnal ini ya. Kita tidak perlu menjurnal yang ini kita cukup 200 juta. Apa efeknya? Return earning kita berkurang ya. Ekuitas perusahaan akan berkurang 200 juta. Ya, seperti pada prinsip dasar dividen ya, mengurangi ekuitas, mengurangi modal. Return earning kita kan di sini berkurang 200 juta ya. Nah, contoh sekarang kita balik lagi ke yang awal tadi ya, dengan contoh yang 500 juta. Apa dampaknya? Return earning kita berkurang 500 juta. Tetapi di satu sisi, di tahun ini kita mencatat unrealized gain 300 juta. Gain ini pada akhirnya akan menambah return earning. Ya, pendapatan kan menambah return earning, menambah laba ditahan. Jadi return earning kita minus 500 plus 300. Berarti saldonya minus 200 ya. Jadi baik menggunakan untuk kasus properti dividen ya, baik menggunakan fair value ataupun menggunakan nilai bukunya, sebenarnya tidak punya pengaruh yang signifikan untuk tahun berikutnya ya. Karena secara matematis saldo return earning yang dikurangkan selalu pasti pada nilai bukunya, terlepas nilai wajarnya ini berapa. Nah, jadi itu penjelasan terkait dengan properti dividen ya. Kita masuk ke penjelasan kedua terkait liquidation dividen. Nah, bagaimana perlakuan liquidation dividen atau dividen likuidasi? Nah, saya jelaskan sedikit. Dividen likuidasi itu dividen yang dibagikan dengan menggunakan share premium ya. Jadi tidak hanya menggunakan return earning. Jadi konsepnya begini, sesuai dengan namanya sebenarnya sih likuidasi ya, mau bangkrut. Nah, biasanya dividen ini dibagikan menggunakan return earning, laba yang sudah kita dapatkan, kita bagikan sebagai dividen. Tapi ada saatnya perusahaan ini misalnya merugi terus. Nah, sehingga saldo return earning-nya itu sangat kecil. Tapi untuk menjaga investornya, perusahaan tetap membagikan dividen. Nah, karena perusahaan kekurangan saldo return earning, otomatis perusahaan harus mengurangi elemen ekuitas lainnya. Jadi konsepnya begini ya, dividen akan mengurangi ekuitas. Elemen ekuitas yang dipakai, yang paling umum dipakai adalah return earning, karena itu yang paling layak. Laba didapatkan untuk dibagikan. Nah, karena kondisi tertentu, laba yang kecil, atau bahkan bisa nol, maka tetap dividen mengurangi ekuitas tetapi menggunakan elemen yang lain, yaitu apa? Menggunakan share premium masing-masing saham atau menggunakan tambahan modal di setor ya. Nah, karena kenapa? Karena saat kita menjurnal penerbitan saham kan kita biasanya akan menjurnal share premium juga ya. Jadi contoh misalnya kita dapat cash. Nah, di sini kan ada share capital. Nah, biasa kan nilainya pasti di atas nilai par, sehingga kita menggunakan share premium. Nah, share premium inilah yang kita ibaratnya kembalikan dalam bentuk dividen. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contoh misalnya di sini, tanggal pengumuman sama lagi 2 Maret, tanggal pembagian 20 Maret. Dan kita jurnal hanya di 2 tanggal ini saja ya. Nah, sudah disepakati bahwa nilai dividen yang diberikan 350 juta. Nah, tetapi kita main asumsi ya, return earning, posisi return earning saat ini adalah 0. Kita tidak memiliki return earning sama sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjurnal, mengakui dividen payable dulu ya. Kita sudah sepakati 350 juta.
Nah, pada apa di sini kita menggunakan share premium. Mengurangi yang share premium kan saldo normalnya ada di kredit, kita kurangi share premiumnya. Nah, sehingga pada saat pembagian kita tetap menjurnal seperti biasa. Ya, maaf. Pada cash. Seperti biasa ya, 350 juta. Nah, lantas ada yang bertanya, bagaimana kalau saldo share premiumnya di bawah 350 juta, Pak? Elemen ekuitas apa lagi yang dipakai? Nah, begini ya. Jadi itu salah. Jadi dalam akuntansi ini kita tidak bisa berpikir yang asumsinya tanpa batas. Jelas ada batas-batas asumsi ya. Contoh misalnya perusahaan udah ketahuan nih return earning-nya 0, share premiumnya kecil juga. Lantas mau bagiin dividen yang besar. Ya jelas tidak bisa ya. Jadi sebelum membahas asumsi itu potensi kejadiannya memang 0%, tidak mungkin membagikan dividen kecuali kalau memang benar-benar mau likuidasi ya. Nah, kalau mau likuidasi juga sebenarnya itu hitungannya tidak dividen, tapi memang pembagian modal yang sudah ditanamkan. Nah, kita contoh sedikit lagi. Bagaimana kalau return earning-nya misalnya di sini ada saldonya 100 juta. Nah, ingin dibagikan juga. Maka di sini ada penyesuaian yang bagian ini ya. Dividen payable kita tetap 350 juta. Cuman strukturnya kita menggunakan earning sebesar 100 juta. Nah, sisanya di sini share premiumnya, ya ini kurang ini ya. Nah, jadi begini. Untuk intinya liquidation dividen yang menggunakan share premium untuk membagikan kas ke pemegang sahamnya. Jadi dia menggunakan share premium, tidak hanya dengan return earning. Nah, itu penjelasan terkait dividen likuidasi ya. Nah, kita lanjut pembahasan yang terakhir yaitu share. Nah, bagaimana mekanisme dividen saham ini? Jadi dividen saham ini dividen yang berupa pembagian lembar saham baru ke pemegang saham yang berhak mendapatkan dividennya. Jadi alih-alih menggunakan kas atau aset, pemegang saham diberikan saham tambahan sebagai bentuk dividennya. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi di sini kita sama lagi tanggal pengumuman 2 Maret, tanggal pengumuman 20 Maret, nilai dividen yang dibagikan tidak dalam satuan rupiah biasanya kalau dalam soal ya, bisa saja dalam rupiah, tinggal kita sesuaikan saja. Contoh misalnya nilai dividen yang dibagikan adalah 20% dari saham beredar. Maka kita harus tahu posisi saham beredar perusahaan saat itu berapa. Contoh misalnya saham beredar saat ini adalah 1 juta lembar. Nah, perlu ditekankan bahwa jumlah saham beredar ini tidak termasuk dengan saham treasury ya. Jadi contoh misalnya saham beredarnya 1 juta. Nah, perusahaan melakukan transaksi saham treasury sebesar 200.000, maka saham beredar asumsinya 800.000 ya, bukan 1 juta. Jadi di sini jumlah saham beredarnya sudah tidak termasuk dengan saham treasury ya, 1 juta lembar. Nah, nilai parnya, anggaplah nilai parnya itu 500 ya, 500 rupiah per lembar. Nah, nilai pasar saham saat itu adalah 1.700 misalnya. Nah, bagaimana penjurnalannya? Nah, untuk menjurnal, perlu kita tahu angkanya dulu ya, berapa sih dividen yang dibagikan jadinya. Nah, dividen yang dibagikan tidak berdasarkan nilai pasar saham saat itu. Jadi kalau di soal ada info nilai pasar, bisa diabaikan. Nah, nilai dividen yang dibagikan adalah jumlah saham beredar dikalikan dengan nilai parnya, berarti nilai parnya kan 500 juta untuk saham beredar ini. Karena kita membagikannya 20%, maka akan ada terbit 20 saham baru ya. Nah, kali 500 juta, yang mana nilai kalau dirupiahkan 100 juta. Nah, kalau dari sisi lembarnya, berarti 20% kali 1 juta akan terbit 200 lembar saham baru, 200.000 lembar saham baru ya maksud saya. Nah, jadi yang kita jurnal, karena di jurnal bukan satuan lembar, kita menjurnalkan
dalam satuan meter, maka kita harus menjurnal yang 1 juta ini. Bagaimana caranya? Tetap sama, konsep dividen adalah mengurangi return earning sebesar 100 juta ya. Nah, pada akun apa? Nah, biasanya akunnya OSDD ya, Ordinary Share Dividend Distributable. Kalau menurut saya mau diakui dividen payable juga tidak masalah ya. Nah, balik lagi nama akun tidak masalah. Lagi pula akun OSDD ini juga sifatnya temporer, jadi tidak muncul di laporan manapun. Karena langsung ditutup saat pembagian. Nah, saat pembagian apa yang harus kita jurnal? Kita menghapus OSDD-nya, dan biasanya kan dividen payable pada cash. Nah, di sini kita pada saham ya, share capital yang baru. Sesuai dengan nilai par-nya. Yaitu sama ya, nilai par-nya kan tadi untuk 20% ini, untuk 200.000 lembar itu, 200.000 lembar kali 500, yaitu 100 juta. Jadi akun OSDD-nya juga terhapus. Nah, lantas apa sih keuntungan dari pemegang saham saat mereka menerima saham baru? Pertama, mereka menambah tingkat kepemilikannya juga ya, walaupun kecil. Tapi biasanya share capital yang baru ini langsung dijual pemilik saham juga ya, bisa dijual juga ke pasar. Kalau dijual tadi kan harga pasarnya 1.700. Mereka dapat, contoh misalnya saya pegang 100 lembar saham, saya dapat 20% ya. 20% berarti saya dapat 20 lembar saham baru. Nah, 20 lembar saham baru ini bisa saya jual ke pasar dengan harga 1.700. Jadi di situ keuntungan kalau kita menerima dividen saham yang baru ya. Bisa kita simpan juga untuk mendapatkan porsi dividen yang lebih besar di tahun berikutnya. Nah, sekian penjelasan singkat saya terkait jenis-jenis dividen ya dan bagaimana menjurnalnya. Saya rasa cukup mudah ya topik kali ini, sehingga bisa kalian pelajari sendiri. Boleh dikritisi soal-soalnya, nanti ditanyakan di grup seperti biasa, atau boleh japri saya ya. Terima kasih.